Mugandi, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, atau saya sebut teman-teman saja ya, supaya singkat. Teman-teman semuanya, karena ini dalam rangka HOMS Hari Orang Muda Sedunia, yang ke berapa tadi? Berapa? 36, betul. Maka saya sebut teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, apakah teman-teman punya seseorang yang diidolakan sehingga saya ngefans banget? Ada enggak? Suster punya enggak? Idola? Siapa? Ansur. Kalau suster ngidolain saya, jangan lupa follow Instagramku ya. Pesan sponsor ya. Mungkin masing-masing dari kita pernah atau punya bahkan sampai sekarang idola yang kita tokohkan, atau kita fans beratnya ARMY, BTS, atau Blackpink, AY ya. Atau kita fansnya Lisa, atau ngefans sama siapapun. Kalau kemudian kita tilik lebih lanjut, apakah ketika kita mengidolakan ngefans secara personal, teman-teman semuanya itu kenal tidak sih? Atau kita hanya mengikuti lewat media sosial, siapa mereka dan sebagainya. Romo kami sudah kemudian di-repost saja senang banget, kami di-like saja happy ke bawah mimpi, dibalas saja amblas jantungku deg-degan, lihat di layar saja bikin berdebar-debar dan berbinar-binar. Apakah demikian teman-teman? Udah pernah di-repost idolanya belum? Wah, ini nih nggak tahu sensasinya berarti. Mungkin kita happy banget kalau apa yang kita lakukan kepada fans kita itu kemudian ditanggapi. Kita akan seneng banget, bahkan kita kemudian saking ngefansnya, kita punya barang-barang pernik-pernik yang kita beli, entah pins, entah tumbler, entah apa lagi, kaosnya mungkin, atau mungkin apalagi bungkus McD saja dibeli ya. Siapa yang punya dan dikoleksi sampai sekarang? Oh, ini nggak ada fans ARMY, di sini nggak ada ARMY ya. Atau apapun barang yang dikeluarkan oleh idola kita, kita pun ikuti dan kita beli, kita cari dan kemudian kita koleksi. Luar biasanya. Luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman, meskipun kalau dilihat lebih jauh, rasanya kenal secara personal enggak. Menjadi sahabat kagak gitu kan ya. Kalau jadi sahabat luar biasa. Kalau teman-teman mengatakan, Romo saya idolanya ini, oh saya kenal, saya sering ngobrol, saya sering ketemu. Gimana sensasinya? Beda enggak? Beda banget. Kalau teman-teman tidak kenal secara pribadi, maka harapannya kita bisa lebih jauh lagi mengenal secara personal. Maka hari ini kita diingatkan di Hari Orang Muda dan juga Yesus sebagai Raja Semesta. Kita diingatkan apakah ada personal touch, kenal secara personal kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ngefans sama orang-orang idola kita, kita sampai mati-matian membeli ini, itu dan sebagainya, padahal dia juga tidak kenal kita gitu ya. Paling-paling mereka mengatakan I love you Indonesia, kita udah seneng banget. Karena nggak tahu satu-satu orang Indonesia siapa saja gitu kan, fansnya gitu. Tetapi Yesus hari ini menunjukkan diri orang yang mengenal kita. Bahkan sejak dari kandungan, sejak kita ada pun dia mengenal kita. Maka kita diharapkan secara personal mengenal dia. Yesus itu siapa? Yesus adalah Raja Kasih. Yesus adalah Raja Keadilan dan Kedamaian. Maka kita diajak untuk mengenal secara pribadi Yesus sebagai Rajaku. Apakah teman-teman menyadari? Apakah saya orang yang mencintai Tuhan? Atau aku sadar dicintai atau merasa tidak layak dicintai, bahkan merasa demikian? Apalagi kalau kemudian teman-teman merasakan ada situasi yang tidak mudah, ada masalah keluarga, depresi mungkin, stres, merasa lonely, sendirian, merasa ada masalah banyak di dalam studi dan sebagainya. Rasanya apa Tuhan dekat dengan aku?
Apa dia mencintai aku? Maka hari ini kita diajak untuk menyadari dia mengenal kita secara personal. Pahami dia mencintai personal, bukan massal. Bukan seperti tokoh idola kita hanya mencintai secara massal karena tidak mengenal kita satu persatu. Tetapi dia mengenal kita satu persatu. Mengenal kita secara personal, bahkan memberikan jaminan untuk menyertai kita dari alfa sampai omega, dari awal hingga akhir, mencintai kita dengan ketulusan. Maka dia berani mengorbankan diri di kayu salib karena sungguh mencintai kita secara personal. Sehingga sudah sepantas dan selayaknya kita juga mau mengenal dia secara personal. Siapa Rajaku ini, siapa Kristus itu. Dia bukan soal kedudukan, mencari kekuasaan, bukan soal kemudian yang haus untuk kedudukan dan kemudian melakukan tindakan kekerasan, tetapi dia adalah Raja belas kasih, kasih kepada sesama. Sehingga Paus Fransiskus di dalam Hari Orang Muda sedunia ini mengatakan, berdirilah dan kemudian wartakan kasih kepada banyak orang. Yesus, Raja semesta alam. Yesus ingin mengenal kita dan mengenal kita jauh secara personal. Dan Ia mengharapkan kita juga mengenal secara personal untuk hidup kita. Dan kita diajak untuk mencintai Dia setulusnya. Maka saya mengajak yang pertama, mari bawa Dia untuk meraja di hatiku dan mengarahkan hidupku. Kalau bisa kemudian kita sampai mengatakan, genggam tanganku Yesus, dekat denganku. Kok nggak tahu sih lagu itu? Ini Cirebon bro. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Kalau lagu ini kenal nggak? Beta janji, beta sayang. Tahu ya? Karena kemarin ngobrol sama Leodra nggak bisa kesini, sedang manggung di Kalimantan. Ngajak Ari Lasso sedang sakit, maka sekarang kita ngajak Mogan ya, yang serba bisa. Ambil gitarnya Mogan, kita nyanyi itu ya. Teman-teman muda silahkan buka HP-nya dan cari Janji Putih ya. Kita nyanyi bareng. Cek liriknya ya. Dan kebanyalah Tuhan, kekasih Dia parbeta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senonai, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari lelung hati jiwa. Cuma par ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang ada punya dari lelung hati jiwa. Cuma par ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Bagus ya. Makanya disebut Mogan Anji, nggak pakai eng ya. Iya, bagaimana cinta itu ya, janji putih. Bagaimana kemudian mencintai secara total.
Kalau Allah sudah mencintai kita dan mengenal kita secara personal, maka kita harapannya juga mencintai Dia secara personal, bahkan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, meraja di hatiku dan mengarahkan hidupku pada Kristus sendiri. Dan yang kedua, kita diajak untuk mencintai Dia personal, karena Dia yang menyelamatkanku. Kalau kita ngefans berat kepada sosok artis, tokoh idola dan sebagainya, padahal dia tidak memberikan jaminan keselamatan, boro-boro jaminan keselamatan, jaminan hidup juga tidak dikasih kan? Kalau ngefans apakah kemudian transfer per bulan ngasih sesuatu? Kalau beli sesuatu juga ngerogoh dari koceknya kan? Ini Yesus yang menciptakan kita, yang menjadi raja bagi kita, yang memelihara hidup kita, maka kita diajak untuk mencintai Dia secara personal. Aku cinta Pamu, Tuhan Yesus yang menjadi pegangan hidupku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita diajak untuk bersama-sama berjalan membawaku pada kerajaan yang membawa kasih, keadilan dan perdamaian. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk menjadi saksi. Berdirilah dan bersaksilah. Orang muda diajak untuk bersaksi di dalam sikap hidupnya. Meskipun kamu punya persoalan, meskipun kamu punya tantangan atas hidupmu, studi yang tidak kelar-kelar, mau cari S1 saja susahnya minta ampun, sudah 4 tahun, 7 tahun, 6 tahun, hampir di DO, atau sudah di DO? Rasanya berat sekali kok hidup ini. Bagi mereka yang masih menjomblo, rasanya sudah mengenal ini, itu, dan sebagainya. Saya bantu repost ya ke story saya, nanti saya bantu untuk saling mengenalkan satu sama lain. Nanti yang rekaman ke Romo Gandhi juga bisa ya, supaya makin viral. Lebih viral lagi kalau di repost ke saya lagi. Punya mic itu punya hak untuk mencela. Maka penting untuk hidup kita. Oke, yang punya beban hidupmu itu tidak hanya kamu. Banyak orang juga mengalami itu. Tetapi yang penting kuncinya adalah beranikah kita tetap berdiri, tetap berjalan bersama dengan Dia. Karena Dia selalu memberi kekuatan pada kita bersama. Berani berdiri menjadi saksi Kristus. Kita ditantang untuk itu. Saksi apa? Saksi yang membawa keadilan, kebenaran, optimisme, dan juga kedamaian. Maka sekarang buka HP lagi. Ini yang senior-senior juga boleh, pasti tahu lagu ini, dan ketik lirik Damai Bersamamu. Ya, ketemu ya, kita nyanyi bareng lagi ya, Damai Bersamamu ya. Kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang membawa kedamaian. Menung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku
dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Bro, kok jadi sedih sih bro? Salah konsep berarti. Padahal kita tadi sudah janjian sukacita loh. Romo Gandhi mau pesan untuk orang-orang muda dan untuk yang senior-senior juga boleh ya. Pesan saya, kenali diri Anda. Yesus itu menjadi seorang raja karena dia mengenali dirinya sebagai seorang raja yang membawa damai. Maka kalau Anda mau menjadi pribadi yang baik, kenali diri Anda sebagai pribadi yang dicintai Tuhan dan diciptakan Tuhan baik adanya. Maka kalau itu ditarik oleh kuasa kejahatan, maka berjuanglah untuk pribadi yang mengenali dirinya sebagai pribadi yang baik, bukan pribadi yang sebaliknya. Maka selamat berjuang, terlebih orang-orang muda yang tarikan dunia terlalu cepat, sak, tetap mengenali dirinya sebagai pribadi yang dicintai dan baik adanya oleh Tuhan. Oke. Terima kasih Mo Gandhi. Oke, are you okay? Ini sedang viral ya di pastoran maksudnya. Oke, are you okay? Ya, semoga menjadi oke hidup kita karena kita mau berdiri dan menjadi saksi Kristus, dan tadi tidak menjadi saksi kejahatan tetapi saksi kebaikan dan saksi kedamaian atas kehidupan kita. Anda semua dipilih dan diutus untuk membawa kedamaian, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari